Awalnya seminggu 2 kali, terus karena aku pertama kali harus bayar, selama 2 tahun pertama bayar. Ya, buat info 2007 itu belum ada BPJS, masih ada JKN. Kalau JKN belum. Tapi aku nggak bisa, Oh, jadi aku bayar 2 tahun. Karena tidak memenuhi syarat JKN, jadi tidak bisa. Selama 2 tahun bayar. 2 tahun sudah menjual berapa kereta? Apa? Berarti ulang tahunnya tanggal berapa? 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan gordes. Persepiten. Kan cuci darah tuh 700.000 satu kali. 2007 itu tuh. Dikali 2, 1.400.000 nih. Dan sedangkan aku hampir 3. Aku pikir 2007 masih 500 gitu. Udah 700 ya? hampir 700 dengan obat-obat sama obat. Udah gitu. 1.400 lah seminggu. Seminggu. Udah gitu. Kan lumayan tuh, papa aku tuh pensiunan cuma sendiri. Terus aku bilang, dengan kondisi aku cuci darah tiap bulan, hampir tiap bulan transfusi darah, dan 3 bulan sekali harus masuk ICU. Iya. Karena aku tuh bandel sama pengen makan rujak, pengen apa, karena keluargaku mikir Ova sebentar lagi meninggal nih, ya udah jadi sampai dokternya bilang sampai mikir gitu ya. Ova, kamu tuh punya nyawa berapa? Nggak bu. Sampai dokter yang ngomong gitu. Tadi gimana tuh dok? Udah pengen nanti kan katanya nyawanya bentar lagi. Ya udah, dipuas-puas ya. Nah, akhirnya mikir di situ. Ya Allah, kalau misalnya kayak gini terus, saya mau uang dari mana? Ya Allah, kau yang ngasih ujian ini sama saya, pasti kau pasti tanggung jawab. Nggak tahu kenapa sama lu tuh dikasih rezeki kita, ada yang ngebantuin, sampai papaku tuh yang dikasih nih sama keluarganya, ini ada 10 juta dipakai. Ini nggak jadi utang, ini mah bener ngasih buat teteh. Dan alhamdulillahnya pas ada aja pas 2000. Padahal berarti kalau nggak ada uang akan ada gitu. Nah pas 2009 mulailah di setengahnya ada JKN itu. Ada JKN. Jam kesda. Jam kesda. Dikasih keringanan setengahnya, bayar setengahnya sampai bayar cuma beli heparin aja. Sampai akhirnya di BPJS gratis. Dikurangi sampai BPJS. 2011 adik aku nikah. Adik nikah. Stres kan? Nikah. Stres. Atau diduluin. Nah, akhirnya terus ngedrop. Terus mikir, aku tuh nggak bisa diem gini aja ngeliat adik nikah. Kepikiran, terus kata adik, sok teh jualan online. Jualan apa ya? Selain adik nikah, waktu itu nggak ada aktivitas yang betul. Gitu. Jadinya kepikiran. Nah, terus Bibi itu bawa coklat dalam bentuk toples, kok lucu. Akhirnya di situ nyoba jualan, sampai alhamdulillah omset kalau misalnya dulu mah pas bulan puasa bisa 10 juta. Gitu. Pas bulan puasa. Nah, omset tiap bulan tuh bersihnya sekitar 2,5 deh. Gitu. Jadi berapa? 2,5 juta. Itu bersih. Bersih. Dan itu tuh yang ngerasa, wah, udah keren ini nih, pasca cuci darah bisa jualan sendiri. Cukup. Nah, naik ya. Udah nggak pernah marah-marah, habis stabil di 10-12. Jadi Ulfa dari yang bednya 2 sampai bednya berapa? Sekarang mungkin 14 apa 16 lah. Jadi Ulfa ini saksi hidup menyaksikan bed pertama terus di unit tadi Kebun Jati. Ya, terus mau nikah. Nah, mau nikah, tapi kata suster tuh yang bilang, kamu juga harus, kamu punya posisi di depan laki-laki. Istilahnya, punya pekerjaan, cuci darah, tapi sehat.
Tapi posisi kamu di depan Allah gimana ketika mau nikah teh? Oh, kata Kata kepala HD-nya. Kepala HD ya. Terus mikir lagi, langsung mikir ke baju. Aku tuh masih pakai celana jeans, aku masih kayak gini. Oh. Padahal doanya pengen punya suami yang soleh. Sendirinya belum soleh. Istilahnya berubah. Ya Allah, saya pengen dapat suami yang soleh. Tapi kata Allah juga, ufanya juga belum soleh. Pakaiannya masih seperti itu, bukan yang disyariatkan sama Allah. Belum sholatnya juga cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Cuma berdoa teh ketika butuh ya sama Allah. Di situ mulai memperbaiki diri yang akhirnya ditaubatin, ya Allah, aduh malu ketika saya harus minta suami yang soleh, tapi saya juga kayak gini. Situ akhirnya sama Allah tadi dikasih jalan, dikasih jalan buat berubah, alhamdulillah. Dan ketika waktu itu teh aku tuh kan ikutin komunitas, orang bikin kopdar pertama di Bandung nih. Belum pernah di Bandung tuh ada kopdar. Pasien HD 2000 berapa nih? 2015 Januari 11 Januari 2015. 2015 itu pertama kali kopdar. Pasien HD kopdar sepengetahuan Teulfa. Yang di luar penonton Teulfa mah nggak tahu ya. Bandung, Jakarta pada datang semua. Di situ akhirnya mikir yang gimana caranya ya, aku tuh pengen bermanfaat buat yang lain, gak sekedar memotivasi dalam hal cuma HD-nya doang. Karena kan pasien HD tuh mikirnya, duh HD nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja. Sama aku juga nggak bisa kerja. Tapi kalau mikir kayak gitu terus gimana? Betul. Akhirnya alhamdulillah mulailah dari temen namanya Teh Enci yang sekarang di Dispira. Nah, Teh Enci yang ada juga kan dia pernah di Kebon Jati. Nah, Teh mau nggak jualan coklat? Aku bantuin kita cetakannya semuanya. Jadi Teh Enci reseller pertama ya? Aku ajarin langsung. Aku ajarin. Karena sesama pasien HD Karena pernah kenal dia pas pertama kali dia cuci darah di rumah sakit Kebon Jati, kenal sama suaminya. Nah, di situ Teh Enci itu pertama kali kenal. Sok teteh ngerasa kan ngedrop terus kan. Kalau teteh mikirinnya yang jelek-jelek terus, teteh bakal ngedrop terus. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Teh Enci kan tetap jualan coklat. Teh Enci nonton, nanti Teh Enci diwawancara. Nah, situ ya Masya Allah. Sampai aku yang aku mau aku punya cetakan banyak. Aku dengan senang hati ketika pasien HD ada yang mau bekerja sama, ayo sok aku mau bantuin cetakannya, bantuin promosinya. Kataku Teh sok insya Allah aku bantuin. Dan sampai sekarang Teh Enci itu masih jualan coklat. Malah Teh Enci sekarang stabil. Masya Allah. Sehat terus cantik gitu. Kerja sama suaminya. Dia sampai Teh Enci tuh pas kalau bulan puasa dia harus merekrut karyawan sendiri. Bisa ngerekrut. Iya, Masya Allah di situ yang. Gitu. Nah, nggak apa ya kalau misalnya. Wah benar nih Taufa. Jadi bisa menginspirasi yang lain sekaligus mengajarkan ya Teh. Nah, karena kan bentuk ikhtiarnya kita juga Teh. Kalau tadi kayak HB, aku tuh pernah HB sampai 6 berapa ya 2 tahun yang lalu tuh sempat 6. Yang aku tanyain bukan yang kenapa ya HB aku terendah ya, bukan itu, tapi kenapa ya Allah teh bikin HB aku rendah, ada apa dengan hubungan aku sama Allah. Akhirnya di situ oh iya ya, saking stresnya aku sampai ada satu masalah yang bikin aku tuh ngedrop HB tuh nggak pernah naik 6, 7, 8, 6, 7, 8 saking. Itu udah ketemu Kang Nen? Udah pas udah nikah. Malah ngedrop lagi tuh. Iya, ada satu masalah yang bikin ngedrop yang itu yang bilang sok Pak ingetin Allahnya sampai Kang Dian. Iya, ketika itu teh yang iya kata-kata ada hubungan. Ketika aku turun HB atau ketika ada masalah sama tubuh aku pasti langsung ya enggak aku mikir tadi makan apa ya, enggak, tapi mikir dulu kenapa ya Allah kayak gini. Akhirnya selama setahun ada yang salah dengan hubungan saya dengan Tuhan. Nah ketika udah nyadarin itu teh dikasih jalan teh, oh ini nih yang harus saya perbaikin dulu. Oh kemarin teh saya suka ada sesuatu yang salah nih, Allah tuh nggak suka. Karena kan ketika cuci darah kita sedang mencuci dosanya. Aku mikir ya Allah ketika cuci darah doanya ya Allah ketika saya cuci darah tolong cucikan juga dosa saya. Oh gitu. Nah ini buat teman-teman PLS Warrior juga bisa merubah mindset. Jadi sekaligus ketika cuci darah itu jangan berpikir ini saatnya saya bebas makan. Nah betul itu. Ini saatnya saya bebas minum, tapi berpikirlah bahwa ketika cuci darah
insya Allah dosa kita ikut langsung dicuci ya Nah, teh. banyakin istighfar karena Banyak kan istighfar, ketika Teh. kita transfusi darah kita nggak tahu nih darah siapa. Iya. Bisa milih nggak gitu darahnya darah siapa. Ini darah penjahat. Nah, itu. penjahat. Nah, sedangkan ketika darah masuk ke tubuh kita, emosi kita akan berubah juga kan sesuai darah yang masuk. Oh gitu ya. Nah, jadi akhirnya gimana? Kan ada yang Emang ilmu kejiwaannya gitu ya. Nah, Teh? iya. Darah yang masuk tuh mempengaruhi emosi juga ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang nah sih udah transfusi darah teh suami saya teh marah-marah, istri saya teh marah-marah. Ai pas transfusi kan itu darah orang. Sok atuh ketika darah masuk teh banyakin istighfar, banyakin sholawat. Ini mah transfusi iya dengerin lagu ini. Hei ya tuh masa mentalnya tuh jadi ini karena yang masuknya juga Ya. kan nggak tahu darah siapa. Itu fase yang kritis tuh setelah transfusinya bisa turun bisa cepet kan. Nah ya udah transfusi teh cepet turun cepet ini dan dianya ngerasa Bukan malah stabil ya. nah ya udah udah transfusi ya udah tenang. Nah itu yang salah. Harusnya di situ gimana teh? Setelah transfusi itu yang sebaiknya kita lakukan. Banyakin istighfar karena kan ketika darah masuk ke tubuh kita itu dia kan lebih cepat rusaknya. Nah banyak istighfar. Banyak istighfar dan kita memperbaiki makanannya ikhtiarnya kita. Karena Justru apa? malah harus meningkatkan kualitas makanan yang baik-baik ya. Sampai kalau misalnya dulu kalau sama suster, wah kan perlu ya mindset yang baik. Ketika bangun tidur langsung ngaca, ya Allah saya teh sehat. Walaupun pada saat itu kondisi saya nggak sehat. Iya. Kenapa? Itu penting. Kalau kayak gitu, Ini salah satu tips. Ketika bangun tidur ngeliat kaca, alhamdulillah ya Allah saya langsung sehat. dimindsetkan, alhamdulillah sehat. Ya. Betul, insya Allah. Dan kalau nggak kayak gitu, gimana kan nih? Satu hari itu tuh akan tergantung pada hari pertama kita bangun. Ketika kita bangun, kondisi kejiwaan seperti apa akan mempengaruhi satu hari ke depan. Iya, Jadi iya, situ yang kalau kayak subuhnya telat, udah pasti Udah. sehari ke depan mah. Akan ini ya, Nah Teh. akhirnya ya Allah pengen apa ya? Pengen orang lain juga ngerasain yang aku rasain bahwa Iya. deket sama lo tuh masya Allah indah. Ah. Walaupun kadang-kadang keluhan mah banyak pasti ada yang mah. Teh Ulfa tuh bercerita seperti ini karena ingin ngebagiin pengalamannya, apa yang dia rasain, stabilnya bagaimana. Ternyata dengan mengendalikan jiwa, emosi, dan mendekatkan diri pada Tuhan, itu Masya Allah. justru membuat stabil ya Teh. Betul. Apalagi kalau udah nikah, jadi Nah. sampai sport kan. Ayo mangga. Ayo Kak. Nah sekarang saya sudah di tengah-tengah ini Kang dan Teh Ulfa 16 tahun dan 14 tahun. Mereka kidney warrior couple Mojang Jajaka Planet Ginjal. Ini kita tadi udah cerita sama Kang Dean, sama Teh Ulfa. Mungkin ada banyak pertanyaan yang kidney warrior, CPD fighter, dialisis warrior yang mau ditanyain, tapi belum sempat diwakilkan oleh saya. Bisa langsung nanya ke nomor HP Kang Dean dan Teh Ulfa di deskripsi di bawah. Terus Kang ini usaha Kang Dean, namanya Predictive, jualan sushi dan sushi sesuai dengan kerjaan Kang Dean dulu di Ohio di Soho Japanese Bistro. Halo Soho Japanese Bistro, tolong endorse. Ini terakhir Kang sebelum closing dari Kang Dean, kira-kira ada pesan nggak? Tidak panjang lah, singkat aja. Pesan buat teman-teman kidney warrior yang entah itu cuci darah, entah itu CAPD, entah itu transplant, atau yang sehat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja pesan dari saya. Ayo mari sama-sama perbaiki hubungannya dengan Allah. Itu aja. Sakit bukan akhir dari segalanya. Justru harus beruntunglah orang yang sakit, seperti kata Allah. Jangankan tertusuk jangankan penyakit yang berat, tertusuk duri pun sebagai penghapus dosa. Kita harus beruntung sama Allah, dikikis dosa kita. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu dia. Nah kalau dari Teh Ulfa, buat teman-teman kidney warrior yang mungkin masih nggak bisa stabil emosinya, bagaimana Teh? Tetap berhusnuzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah bahwa kalau nggak kayak gitu mah bakal nggak akan mood. Pasti
Tapi ketika berbaik sama Allah, ya Allah kenapa saya kayak gini, sama Allah dikasih jawabannya. Dan setelah itu kita ikhtiar buat menyempurnakan. Gitu. Nah itu. Nah, dari Kang Dean, saya ingetin lagi untuk memperbaiki kualitas hubungan dengan Tuhan ya Kang ya. Teh Ulfa terus berprasangka baik sama Tuhan. Gagal ginjal bukan gagal hidup, terus stabil, tetap stabil, semangat, sehat. Ini saya sindiran buat saya juga sih, gagal ginjal bukan gagal nikah nanti ya. Saya sedang mencari dulu. Di endorse yang menikah. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen. Terus kalau misalnya masih banyak pertanyaan, bisa dihubungin ke nomor Kang Dean dan Teh Ulfa di bawah. Mau salam nggak? Nggak? Salam buat keluarga atau siapa? Buat yang masih adek baru setahun, 2 tahun. Nah, ini Kang Dean 16 tahun, Teh Ulfa 14 tahun. Tetap semangat ya. Harus. Ya. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dadah. Assalamualaikum.